Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar untuk membuat situs pemendek URL sederhana menggunakan CodeIgniter 3. Dan juga nanti tampilannya kita akan menggunakan Bootstrap versi 5. Bagi yang belum tahu apa itu situs pemendek URL, situs pemendek URL itu contohnya seperti gini, bit.ly atau bit.ly ini ya. Nah, seperti ini nanti idenya kita akan masukkan URL atau link yang sangat panjang di sini. Kemudian kita tekan sort. Maka nanti kita akan diberikan URL versi pendeknya sehingga mudah untuk dibagikan. Contoh lain dari situs pendek URL itu adalah s.id. Nah, ini juga keren ya. Dari Indonesia. Caranya sama juga, kita bisa masukkan URL kita yang sangat panjang, kemudian kita tekan singkatkan, kemudian kita akan diberikan URL versi pendeknya. Nah, di video ini kita akan buat situs pemendek URL ini, tapi versi sederhananya menggunakan CodeIgniter versi 4. Di sini saya akan buka dulu website CodeIgniter 4 ya. Di sini ini websitenya adalah codeigniter.com. Oh, sekarang sudah berubah tampilannya ya. Oke, kita klik ini learn more. Nah, di sini pastikan teman-teman buka user guide yang versi 4. Di video kali ini saya harap teman-teman sudah menginstal Composer dan juga Git serta Git Bash pada komputer ataupun laptop masing-masing. Di sini saya juga menggunakan Windows Terminal. Ini bisa teman-teman dapatkan di Microsoft Store ya. Cari aja di Microsoft Store, ini namanya Windows Terminal. Oke, ini Windows Terminal, silahkan diinstal. Oke, kita close terlebih dahulu. Di sini kita akan buat folder baru. Kita akan pergi ke folder development, kemudian CI4. Ya, dan di sini kita akan buat folder baru dengan nama misalnya short. Nah, seperti ini aja. Kita buka, klik kanan, kemudian open in Windows Terminal. Oke, sekali lagi saya ingatkan, pastikan teman-teman sudah menginstal Composer dan juga Git Bash di laptop atau komputer teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah menginstal Composer, itu nanti kita bisa jalankan perintah poser seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, dan juga perintah git ya. Ini. Oke, di dalam folder sort ini kita akan buat project CodeIgniter versi 4 baru. Kita pergi ke dokumentasi, kemudian klik bagian installation. Di sini pergi ke Composer installation. Nah, kita akan jalankan perintah ini. Tinggal copy saja, kemudian pergi ke terminal, paste di sini. Nah, perhatikan project root ini adalah nama folder yang akan dibuat. Karena saya ingin menginstal langsung ke dalam folder sort ini, jadi ini saya hapus, kemudian ini saya hapus dan saya ganti dengan titik. Setelah itu silakan tekan enter. Oke, kita tunggu saja.
Oke teman-teman, jadi di sini sudah selesai untuk membuat project CodeIgniter 4-nya. Di sini saya bisa lihat isi folder atau filenya seperti ini, tekan ls kemudian enter. Nah, di sini ada folder apps, kemudian build, composer.json, composer.log, env dan lain-lain. Untuk menjalankan project CodeIgniter 4 saat ini kita sudah tidak perlu menggunakan folder htdocs. Jadi kita bisa simpan folder project kita dimanapun sesuai keinginan kita. Caranya adalah kita pergi dulu ke dokumentasi. Oke, di mana ya? Bagian running your apps. Nah, di sini. Nah, untuk menjalankan aplikasi CodeIgniter 4, kita tinggal masukkan perintah php spark serve. Coba kita copy, kemudian masukkan ke terminal. Oke, pastikan kita sedang berada di dalam folder root ya, root dari project kita yang berisi Spark ini, file Spark, build dan lain-lain. Kita paste di sini, kemudian kita tekan enter. Untuk melihat project kita, silakan tekan Ctrl, kemudian klik link yang ada di sini. Maka otomatis akan dibuka di dalam browser kita. Oke, jadi ini adalah project default atau tampilan default dari CodeIgniter versi 4. Berikutnya kita akan persiapkan database untuk aplikasi kita. Pastikan teman-teman sudah mengaktifkan exam untuk database-nya ya. Oke. Di sini saya sudah menjalankan MySQL database. Di sini saya sudah menjalankan MySQL database yang ada di laptop saya. Teman-teman juga bisa aktifkan Apache jika membukanya nanti menggunakan phpMyAdmin. Oke, tapi di sini saya tidak menggunakan phpMyAdmin. Saya akan menggunakan sebuah aplikasi namanya dbeaver. Untuk cara penggunaannya itu kurang lebih sama saja, tapi saya lebih suka menggunakan dbeaver karena biasanya kalau phpMyAdmin itu sering error. Oke, di sini saya telah terhubung ke database MySQL. Kita akan buat database baru. Kalau di dbeaver itu caranya tinggal create new database di sini, kemudian nama databasenya apa. Misalkan di sini saya menggunakan nama sort. Ya, sama dengan folder project itu tadi. Tekan OK. Sudah. Cukup seperti ini, kemudian kita pergi ke terminal, kita matikan dulu servernya. Caranya adalah tekan Ctrl plus C. Ctrl C. Oke, di sini saya akan membuka project kita menggunakan Visual Studio Code. Caranya adalah masukkan perintah kode, kemudian titik, tekan enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam project aplikasi pemendek URL kita. Di sini kita akan melakukan beberapa pengaturan dasar. Pertama adalah untuk database ya. Di sini ada file yang namanya env tanpa ekstensi. Jadi untuk menggunakan file env ini kita harus ubah namanya. Kemudian di depannya kita beri titik.
Nah, sehingga logonya atau ikonnya berubah jadi seperti ini ya. Oke, di sini pada bagian CI environment silakan hapus tanda pagarnya, kemudian ganti production ini menjadi development, supaya nantinya error yang terjadi pada aplikasi kita akan ditampilkan karena kita sedang berada pada tahap development atau pengembangan. Kemudian sini ada app.base URL, kita hapus tanda pagarnya, kemudian kita masukkan http/localhost.2, portnya adalah 8080. Oke. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada database. Kita hapus pagarnya, kemudian yang bawah juga kita hapus pagarnya. Semuanya sampai yang paling bawah ini. Oke, localhost ini adalah nama hostname, ini adalah nama server localhost kita. Kemudian database ini kita isi dengan nama database yang kita buat. Di sini kita tadi membuatnya adalah short. Username-nya biarkan root, kemudian passwordnya karena di Windows itu defaultnya adalah kosong. Jadi kita kosongkan, kemudian kita save. Oke, mungkin untuk pengaturan dasarnya kita cukup sampai di sini dulu. Di video berikutnya kita akan mulai untuk mengerjakan aplikasi atau situs pemendek URL sederhana kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.